kata belief. Apa belief? What is belief, everyone? Apa belief itu? Yang Percaya. Right. Kalau bahasa berarti apa bahasa? Yes. Aman. Iman. Aman. In God. Berarti kalau begitu kita bahasa Arab kan judul kita pagi ini apa bahasa Arabnya? Believe in God berarti. So when we refer to God, kita mereferensi God, tentu as a Muslims kita akan menamakannya, mengartikannya dengan our gods, right? Dengan Tuhan dia itu Allah. So believe in God means believe in Allah, gitu kan? So believe in Allah in Arabic. What do you say in Arabic? What do you say in Arabic? Kalau di bahasa Arab berarti jadi bagaimana? Yes, kalau yes. Kalau pagi sobah. Yes. Kalau pagi sobah as-sobah. Yeah, okay. No, I mean dalam bahasa Inggris believe in God tadi believe percaya, iman, aman ya, iman, aman tuh. Jadi kalau believe in God berarti kalau bahasa Arabnya jadi bagaimana? Yes, please. Yuk, bisa masuk. Al-iman billah. Right, that's the thing. Yes, please diulang lagi. Mas Sidik ya. Mas Kois, Ustaz. Oh, Kois. How are you, Kois? I am fine, sir. All right. So, believe in God means apa? What does it mean? What is the Arabic of believe in God then, Kois? Al-imanu billah. Right. Okay. Al-imanu billah. So, in the philosophical path of our religions, dalam konsep faith or iman. Jadi believe in God itu salah satu apa? Rukun. Right. So, jadi pagi ini kita bicarakan adalah salah satu dari rukun iman ya. So, please correct me if I made a mistake. Jadi koreksi saya jika saya dalam konteks yang mengarah ke keagamaan, kalau salah dikoreksi saja saya, because you know more about it. Okay, so this morning we're going to talk about belief in God, which is one of the 6 pillars of faith. Nah, jadi judul kita adalah believe in God, merupakan bagian dari 6. What is 6? 6 pillars. Apa pillars itu ya? Tiang ya. Pillars, pilar kalau orang Jawa. Pillars of faith. Faith itu artinya iman tadi ya. Keimanan ya, right. 6 pillars of faith. Yes. What is Mas Sidik? Yes, sir. Apa namanya? 6 pillars of 6 pillars of faith. Can you repeat? 6 pillars. Ya, 6 pillars of faith. 6 pillars, pilar itu ya, pilar tak apa? Yang ya, of faith, faith keimanan. Jadi 6 pillars of faith, atau kita bilang rukun iman ya. First number atau first one is believe in God or believe in Allah. Nah, this is what we are going to study. Kita yang pelajari hari ini ya. Mas Zaini, how are you? All right. Yeah, amazing. Very nice. You look so handsome with that khufiyah. Nah, kita akan bicara khufiyah pagi ini. Ada ayat khufiyah kalau tidak salah. Alright. Oke, saya akan mulai share my story. I think this one. Okay, wait. Anyone can help? How can I share the materials, the words to the screen? Saya bisa share my screen. Yes, please. Anyone can help?
Itu di apa ya? The Bagikan layar kalau nggak salah Ustaz. okay. Bagikan Is layar. this in Papan Tulis virtual or? Okay, I'm gonna try. So this one. Oh my god. Okay. Hopefully this will be fine. Okay, share, yes. And after that, what should I do? No, I can't find it. All right, so while I'm trying to figure out how I can how can I put the screen of my Microsoft Word. So I'm going to talk about. So this is a story about a person, an American. Jadi ini adalah story tentang seorang Amerika. He converted to Islam, and then after that he tried to express how he what he felt before and after. Yeah, before and after he converted to a Muslim. Jadi dia cerita tentang bagaimana dia sebelum dan sesudahnya, ya, sebelum dan sesudah masuk Islam. So tentu di sini ada satu analogi, ya. Di sini ada satu analogi yang kemudian dia ingin sampaikan. Nah, di sinilah kita akan belajar. In here we are going to learn about a culture. But wait a minute, I think I have a. Sorry for the interruptions. So he writes a reflective letters, telling a story about what he felt before and after, and then he tried to make a metaphor of it. Jadi dia membuat sebuah metafora, analogy, metafora, analogy or metafora. Do you know metafora? Apa metafora? Metaphor. Yes. Okay, thank you for Zulfi. Put it in here, yes. But I couldn't make it. Ada yang tahu metafora? Apa itu metafora? Guys, kalau bahasa Inggrisnya itu, bahasa Arabnya apa ya? Metafora dalam ilmu bahasa Arab. Mungkin Kois tahu? Membuat sebuah analogi dari satu A ke B yang dia memiliki pemaknaan yang kurang lebih mirip tapi konteksnya berbeda. So what do you call that? What do you call that? Yes, Kois? Apa Kois? Analogi, the name is Kias. Kias, ya, membuat sebuah kias, ya. Oke. Oke, kias gitu. Kalau spesifik to metafora, dan metafor? I don't know, sir. Okay. But it's fine, it's fine. Nah, di sini saya perlu keilmuan Anda dan keilmuan saya, because I know the English, but I don't know exactly what is in the Arabic, in the Quran especially, ya. Nanti ada juga Anda bisa mendapatkan gambaran di sini bagaimana mereka membuat sebuah metafora, sebuah analogi, ya, sebuah kias kehidupan seseorang dalam konteks bahasa Inggris, ya. Jadi kalau kita kan biasa bagaimana seseorang yang bercerita tentang gelapnya kehidupan masa lalu itu dengan sebagai macam-macam cara, ya. But in America, in English, mereka juga punya sendiri. Nah, itu yang kita pelajari. Okay, now I tell the truth. Jadi sudah saya klik. Alright, and then I have, this is Papan Virtual. Okay, this is a bad thing. So I'm not accustomed with this one, but okay, I'm trying to learn how I can share
Okay, I have already clicked the tick, and then what I have to come is the I did that. Okay, and then, but I don't find the share presentation for my paper. Do you have anything, guys? Oh, okay, this time, no, I don't think it's, no. Oh, technical problem. Yes, I already presentasikan, okay. Then I come to seluruh layar Anda, but I don't find, okay. Okay, here, now. Okay, yes, can you see this, guys? Can you see the layar, the screen? Yes, sir. All right, okay, now, thanks God, I can do it now. Okay, so this is a story, and then the last name is Atkinson. From here we know that the person is not from Indonesia, but is from America. So he write a story about believing God, which is one of the pillar in faith. Salah satu pilar ya, tiang keimanan, faith. Alright, nah, jadi dia akan bercerita sebuah hal tentang pengalamannya dia sampai dengan masuk Islam. Right, nah saya punya agak banyak, jadi saya ingin Anda mempelajari dari sini. Mungkin bisa dicoba satu orang untuk membaca, kemudian kita dengarkan, habis itu kita coba, ini dia cerita apa di paragraf pertama itu. Yes, mungkin akan saya coba dari, siapa dulu ini? Kois dulu ya. Yes, please, Kois. Can you try to read this part, please? Yes, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Believe in God by Bilal Atkinson. Many of you will know this verse I'm about to read as a song. But the words were Verses? Verse itu kalau dalam bahasa Arab means ayat. Ayat ya. Jadi ayat-ayat, so verses. Jadi dia akan berbicara tentang ayat-ayat. Nah, tetapi dalam konteks yang lain, verses itu misalnya kalau lagu itu berarti lirik, right? Tapi verses punya nilai yang lebih tinggi daripada lyrics, karena itu tidak sembarang kita menggunakan kata verses. Jadi verses itu digunakan untuk kalau konteksnya lagu-lagu yang dia punya nilai religious. Jadi kalau orang mereka, konteks culture mereka, lagu-lagu keagamaan itu biasa disebut sebagai verses. Ya, jadi bukan saya bermaksud mengajari lagu mereka, tidak. No, don't judge me wrong, jangan sampai salah dalam konsep ini. Kan budaya mereka. Jadi kalau kita mengartikan itu ya ayat-ayat ya, kita bisa mengatakan ayat-ayat cinta, padahal tidak ada kaitannya dengan Al-Quran misalnya. So just like that. So verses ya, many of you will know these verses. Kenapa kita dikatakan? Karena ini culture ditulis oleh orang Amerika kepada orang Amerika. Kita pelajari verses. The ayat in English is verses. I'm about to read as a song. Jadi dia akan menceritakan sebuah lagu yang asalnya adalah dari sebuah puisi. Yang puisi itu punya nilai story. Right. But the words written over 100 years ago. Jadi 100 tahun yang lalu lebih. It has only really been added, tapi baru dipakai beberapa. This song is entitled Amazing Grace. Nah, ini adalah judul lagunya, Amazing Grace. Judul puisinya aslinya. Jadi puisi yang dilakukan, Amazing Grace. Have you ever heard the songs called Amazing Grace? Ada yang pernah dengar? Pernah dengar? Tidak harus hafal. Pernah dengar lah ada judul lagu namanya Amazing Grace. Ada? Have you ever heard? Nggak ada, Kak. Tidak ada, oke. Saya kasih tahu. Amazing Grace itu adalah lagu kebangsaannya Amerika or Indonesia Raya. Nah, right. Jadi dia membuat sebuah analogi bagaimana dia berjalan, ya, dengan menggambarkan itu ya, Amazing Grace.
Ya tentu kalau di Indonesia kita akan menulisnya, mungkin dia akan menulisnya Indonesia Raya, tapi maybe different story. So Amazing Grace. Jadi Amazing Grace itu lagu kebangsaan Amerika. So kalau kita lihat amazing dengan grace, ini bukan kata-kata yang umum. Alright, amazing mengagumkan ya. Grace itu bisa disebut sebagai what do you call it? Orangnya atheist, tidak punya agama. Right, tidak punya kepercayaan kepada Tuhan, tidak percaya kepada kebesaran Tuhan. Right, an atheist. Seorang ateis menulis begini, itu kontradiksi, paradoks. Orang ateis nggak pernah percaya apapun. Nah, kemudian dia menulis Amazing Grace. This is what is the story about this letter. Before he had personal experience. Right? Jadi dia menulis by a man who was an atheist before he had. Jadi sebelum dia punya personal experience. What is personal experience, everyone? Pengalaman pribadi. Nah, sebenarnya Anda itu sudah banyak tahu loh bahasa Inggris. I'll tell you the truth. Nah, kan? Anda sudah bisa menangkap. I believe Anda bisa menangkap cerita ini, right? The experience of the existence. Apa existence? Keberadaan. Yeah, right. Kalau bahasa Arabnya existence itu. What do you call? Come on, please, guys. Pokoknya kalau bahasa Arab langsung ngomong aja lah. I believe in you, karena saya tidak tahu sama kita. Dan saya ingin belajar gitu. Benar. Is that right? Apa? Existence of God, keberadaan Tuhan. And grace of God. Jadi dia tidak percaya. And I didn't believe. Before, sebelum personal experience. He was a slave trader. Slave itu artinya budak. Trader, trading. Trader, slave trader. Yaitu apa? Pedagang. Apa? Orang yang jual beli budak. Apa namanya itu? Ya intinya gitu. A slave trader. Jadi dia berdagang budak ya. Jual beli budak. And used to ships. And used pernah. Dia ya. To ship mengapalkan, artinya membawa, mengangkut Negroes, orang-orang Negroes from Africa to the Caribbean and southern United States of America. Right. Okay. Jadi ceritanya ini adalah seorang laki-laki, bukan si penulisnya, tapi dia menceritakan bagaimana dia memiliki kemiripan dengan Amazing Grace ini, dan dia menganalogikan sebuah cerita di mana Amazing Grace itu ditulis oleh seorang atheist. Yang sebelum menulis ini dia pengalamannya adalah tidak percaya, atheist. Kemudian dia mengalami satu personal experience, pengalaman pribadi of the existence of grace of God. Jadi masih begitu di United States mereka melakukan. Nah di sini ada sejarah kemudian bagaimana orang Negro itu didatangkan dari Afrika ke Amerika. Nah ini cross culture-nya ya salah satunya. Nah, melalui ships jadi dikirim ke Amerika untuk dijadikan budak. Right. Nah, berikutnya, it was during one of these voyages. Voyages itu journey. Journey means perjalanan. Yeah. It was during one of these journeys that his life was to change completely. Change? What is change, everyone? Berganti. Berubah. Completely? Completely, what is completely? Lengkap. Sungguh-sungguh. Ya, oke. Ya, berubah secara sungguh, secara total, ya, secara drastis. Jadi di salah satu cerita itu, di salah satu perjalanannya dia berpengalaman, his life was completely. Ada satu pengalaman kemudian merubah dirinya secara total. Carrying a cargo of slaves. Jadi bukan hanya a cargo. You can imagine cargo, you know. Jadi beratus-ratus orang berkargo. Carrying a cargo of slaves from Africa. Jadi berkargo itu artinya banyak. Kapal ya, kapal laut ya. Ya, kapal laut, his ships ya. Encounter storm conditions. Storm? What is storm, everyone? Badai. Badai, right. You got it. Storm condition in the Atlantic, di pantai atau di laut Atlantik, right? So much so that itu kira-kira apa enggak ya? So much.
Jadi mengalami kondisi yang bagaimana kira-kira bisa dibayangkan? So much, sangat genting ya. So that sehingga the vessels means the ship, jadi kata lain mesin itu ships, was in imminent danger. Imminent is very. Danger? Bahaya. Bahaya. Sinking. Kalau sinking, berarti bahaya apa kira-kira yang terjadi for ships? Sinking. Kalau bahayanya kapal laut berarti apa? Sinking. Like what happened to kapal laut? Yes, tenggelam ya, kapal laut sinking ya. And with no hope of rescue. And with no hope of rescue. Tidak ada apa hope? Harapan. Right. Harapan of rescue. Apa rescue? Search and rescue. Penyelamatan. Yes. Right. Can you imagine what ada harapan untuk adanya pertolongan? And that's staring him. Nah, ini Pak. Ya, ini dia bagaimana dia menggambarkan kematian itu. Death. Apa death? Kematian. Staring itu kalau mata artinya melotot. Menatap, betul. Jadi that's staring him. Kira-kira maknanya bagaimana? How can you? Menatap orang tersebut. Yes, jadi orang itu sudah hanya melihat bahwa dia pasti akan mati, kan? In the face, ini bayangkan dia. That's staring him in the face. Jadi that's staring him in the face itu ya yang ada dalam pikirannya Yesus cuman mati pokoknya. Nah, itu bahasa ininya itu death staring him in the face. Ya, kematian menatapnya in the face di wajah. Jadi di wajahnya. Jadi pokoknya dalam pikirannya hanya ada kematian. He realized. Apa realize? Everyone? Menyadari. Yes, good. You got it. Oh, Anda sudah pintar sebenarnya. You know English very well. Cuman saya paling sayang sekali sama orang Indonesia itu. To tell you the truth, ini juga cross culture. Saya tinggal sama beliau 2 tahun. Awalnya saya juga begitu, agak insecure. Jadi nggak mungkin. Akhirnya ya harus saya balik. Dan ternyata memang itu. Jadi manusia semuanya sama. Tidak ada yang lebih unggul, sama. Jadi potensi orang Indonesia dan potensi orang Indonesia sama. They are the same. Hanya faktor-faktor psikologis yang kemudian menentukan mereka. Mereka sudah dibangun dari awal supaya punya self-independent and self-confidence yang tinggi. Nah, itu bedanya. Jadi mereka sudah dari awal sudah dididik seperti itu sehingga mereka sangat independent. Nah, itulah kemudian kelemahan kita yang harus kita rubah ini. Ya, ini cross culture yang harus kita rubah. Jadi, apakah boleh pintar-pintar? Enggak juga. Sama. Yang pintar ada, yang goblok juga banyak. So I tell you the truth. This is why to motivate you, untuk motivate. So he realized, jadi dia menyadari that there was no one to help him. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nggak ada orang yang akan menolongnya. So he started to pray. Nah, bayangkan atheist pada saat kondisi tertentu. Jadi intinya semua manusia itu ketika pada saat kondisi ini, ya dia akan balik pada satu kepercayaan. So most of the ego brought people not to believe in God. Jadi kebanyakan ego ya, biasanya begini kalau sudah pada posisi yang sangat humble, nah kita humble, shopping itu Anda kalau ini memohon yang paling rendah, pada posisi yang paling apa namanya shopping. Sampai harus menangis. Nah ini sobbingly itu begitu kira-kira sobbingly. He sobbingly pray with such fervent passions. Nah itu. Jadi sobbingly verse. Jadi kalau kita sholat tahajud itu biasanya kan sudah pada posisi yang sobbingly fervent passions ya. Jadi apa? Can you imagine how we express that? Jadi sudah pada kondisi yang kita sudah menghamba gitu ya. Coba Anda bisa ini enggak? Kira-kira bahasa kita apa ya? Kalau berdoa itu berdoa dengan tawadu ya. Tawadu Ya. Nah, ini sobbingly fervent itu artinya tawadu. Sudah pada posisi yang sudah memohon, dia sudah merasa paling rendah. Tidak ada no helps other than God. Nah, kira-kira begitu. Fervent passion. Jadi begitu. He told God, can you imagine an atheist told God? Kan enggak ada. He told God, kita humble ya. Mohon dengan
Ini dengan rendah hati. Nah, humble itu rendah hati in English. Ya, begged him, mohon kepada Tuhan, to save him and all those on board. All those semua orang on board di dalam apa? Dalam apa tadi? Kapal. Kita berbicara sudah ada di dalam pesawat, di dalam ini kita istilahkan dengan on board. The passengers on board, penumpang yang sudah ada di dalam itu namanya on board. Ya. Oke. Kalau kita mau naik pesawat biasanya apa namanya? Jadi yang memesan tiket masuk checking boards. Ya, oke. Right. On board from certain and imminent death. Jadi dia mohon kalau dia diselamatkan dan orang yang ada diselamatkan from imminent death, dari kematian yang sudah ada di depan mata. Okay. He promised. Yeah. Promise. What is promise, everyone? Janji. Very good. Ini nggak usah ceritakan, tak kon mocok, mana tak tes saya gitu. Anda sudah pasti bisa ini. Saya yakin itu. Cuman bahasa Inggris Pak, saya yakin dalam 3 belum bisa. Tapi ada halangan psikologis yang menutup Anda supaya Anda tidak maju. Nah, itu biasa. Nah, semoga dengan ini kita berdoa, kita berusaha ya. He promised that if he was saved, then he would abandon forever his employment. He promised, dia berjanji, if he was saved. Nah, ini ada jenis kata kerja. He was saved. Ini banyak sekali kata kerja yang bentuknya pasif. Diselamatkan oleh Tuhan, then he would abandon, dia akan berhenti. Abandoned itu berhenti ya. Abandoned. Oh my God, I have a lot of abandoned forever his employment, apa yang dia lakukan in the slave trade ya, terhadap apa ini kan dengan pekerjaannya tadi apa? Slave trade ya. Ya, betul, jual beli budak. Nah, ini saya dapatnya dari Anda malah. Saya bahasanya nggak tepat tadi, apa perdagangan, jual beli budak istilahnya. So this is what we call discussions. Then he would abandon forever his employment. Dia akan berhenti selamanya terhadap pekerjaannya. Employment itu pekerjaan. Work bisa job, bisa employment, and would seek to abolish it. From yang terjadi. Right? Nah, ini setelah ada cross culture. Jadi bagaimana perdagangan budak yang terjadi di Amerika di tahun 1700-an itu ya. Oh, okay. Aduh, wait a minute. I was disturbed by something. Ada Zoom. Ada tamu. Saya belum apa-apa. Ada aktivitas internasional. Sorry guys, sorry twice. So, oh gosh, I do apologize for this. Maaf ya. Right, hopefully no one else is going to do it. Okay, right, we go back now. So he promised that, okay, Western civilization. Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana terjadinya perbudakan itu ya, dan bagaimana kalau di transport from Africa, kematian yang sudah menghadap di depan mata, in the itu depan mata ya. Right, whether or the man saw a vision or an angels. Ya, di sini katakan whether or not the man saw a vision or an angel. Pada saat orang sekarang biasanya begitu juga. By the grace of God, he was somehow comforted in all his anxieties were to disappear. Nah, di sini diceritakan bagaimana kondisi ketika dia sudah ketika orang biasanya orang kalau sudah pasrah. Kalau bahasa Arabnya apa pasrah itu? Jadi pasrah kepada Allah gitu. Kalau Ustaz. Gimana? Right, tawakal. So this is the way we say. Jadi this is the way, yes, tawakal. Sudah pasrah, tawakal. Then
he saw a vision, saw an angel by the grace of God. He was somehow converted and all his anxieties were to disappear. Nah, ketika sudah pasrah, ya sudahlah, apa yang terjadi adalah milik Tuhan. What happened is anxieties. Apa anxieties itu? You know anxieties? Kegemasan maybe. Nah, kegelisahan, kekhawasan, yang macam-macam. Nah, you know that. What to disappear? Apa disappear? Menghilang. Right. As the sheep percaya in God kepada Tuhan, from that moment on, and he kept his promises. Right. He kept, asal kata dari keep. Apa kalau janji berarti apa? Memenuhi. He kept his promise. I keep his promise. Nah, itu you have to keep your promise. Itu harus menjaga, memenuhi ya. Menjaga promises. Janji yang tadi sudah disebutkan. In all matters, he turned to God for help and comfort and realized that there was a life after death. Jadi baru dia sadar bahwa ada a life after death. Apa kalau bahasa kita? What do you call that in bahasa Arab? Life after death. Kehidupan setelah mati. Yeah, right. Nah, that's nice. Life after. Jadi semoga dari kata-kata ini Anda mengambil, life after death, itu bahasanya. As he reflects in the poem, kemudian dia menuliskan sebuah poem that even after 10,000 years, bahkan setelah 10,000 tahun, 10,000 tahun, he would sing God's praises. Ya, ini hanya pengandaian saja. Right. Nah, ini dia lagunya. The words of the poem, saya lebih banyak bilang, asalnya poemnya, jadi asalnya adalah poem. Amazing grace, the God is great. Amazing grace. Allah who is giving us berkah. So I think it's barakallah ya. Maybe mungkin saya bisa dikasih tahu apa bedanya barakallah dengan barakallah. Karena orang saya dengar tabarakallah, ada yang bilang barakallah, yang benar yang mana? Atau dua-duanya betul? Please, somebody help me, guys. Hello guys, where are you? How sir? Yes, mungkin ada yang bisa memberitahu apa beda barakallah dan tabarakallah? Are they okay to use or they have difference in some way and only one of them is correct? Hanya satu yang benar atau bagaimana? Can you? Dua-duanya benar, Pak. Oh, okay. So what is the difference, Mbak? Apa Hanya bedanya? beda pengucapan. Oh, gitu ya. Beda Jadi sama huruf tak di situ tidak ada meaning of different meaning or different consequences of that? Ada mungkin perbedaan sesuatu gitu antara tabarakallah dengan barakallah? Enggak ya, sama ya? Kalau dalam arti kata sebenarnya sama, Pak. Oke. Nanti mungkin bisa kita diskusikan. Jadi fungsi tak di situ apa? Oke, right. So ini tapi saya baca aja. How sweet the sound that saved a wretch like me. Jadi katakan wretch. Wretch itu orang yang nggak berguna. Jadi kalau kita sudah menghamba itu biasa mengatakan yes, hamba yang paling ini ya, paling bawah ya, artinya sudah nggak punya apa-apa, nggak punya. So, wretch like me, itu we call wretch. Kadang wretch bisa diartikan ranting. Nah, bisa dibayangkan ya, artinya maksudnya ranting itu kalau dibayangkan dengan pohon ya tidak ada apa-apa. I once was lost. What is that? I once was lost. Saya pernah lost. Who is lost? Hilang arah. Right, you're perfect. Hilang arah. Nah, kita ngomong jadi was lost. But now I am found. Tapi sekarang I am found. Menemukan. Kalau I am found itu lebih kepada pasif. Saya Ditemukan. Oke. Kira-kira kenapa kalau dia bilang sebenarnya saya ditemukan, bukan saya menemukan. Kalau saya ditemukan berarti pelakunya siapa? Lebih aktif kan? Si saya yang mencari. But I am found berarti dia menunjukkan bahwa si pelaku itu lemah. Sayanya yang lemah.
tapi ada peran orang atau peran pihak luar yang lebih mengarahkan kepada dia. Siapa? Blind. Jadi ada I di sini. Kemudian dibilang, I was blind, but now I see. Kira-kira apa maknanya? Please, nah ini metaforanya, right? Please, yuk, dimaknai apa kira-kira? Tapi sekarang saya bisa melihat. Ya, is that the real one? The real meaning? Kira-kira maknanya begitu kah? You know the contextually. What does blind mean here? Yes, blind is buta, but blind in what thing? Can you say? Tidak mempercayainya, sekarang Right. mempercayainya. Okay, yeah, that one meaning, ya, good. Blind bisa juga yang lain. Pokoknya banyak interpretasi yang intinya bukan blind buta in literal meaning, right? Dalam konteks yang literal, maafnya buta, no. But now I see, bukan berarti dia sebelum tidak melihat. But yes, sebelumnya tidak percaya, sekarang percaya. Sebelumnya tidak tahu arah hidup yang and so on. Now I see. Yeah, right. It was grace. It was grace itu artinya greatness of God di sini, ya. That taught me. Nah, di sini katakan grace itu diartikan Tuhan. Nah, itu tadi maksudnya apa kalau sifat Tuhan itu yang grace besar, apa ya? Nah, itu di sini God diganti dengan grace. That taught, how precious did the grace appear? The hour I first believed. Ya, jadi dia sudah menyanjung, ya, memberikan pujian kepada Tuhan atas apa yang dialaminya dan ditunjukkannya, and so on. Right, so I'm going to read the story. Now, how many times have we heard someone who professes to be an atheist or agnostic? Nah, oke, ada kata agnostiknya. Ini mungkin sering dengar, tapi maknanya enggak, ini agnostik. Kaum agnostik. Nah, itu. Kaum agnostics means orang yang don't believe in the existence of God, atheist. Profesis. Jadi percaya itu boleh digunakan profesis, profesi yang berprofesi. Jadi profesi kalau kita pekerjaan, no. Profesi itu belonging, ya, kepemilikan, memiliki. Yang memiliki itu bisa harta, bisa pandangan. Nah, profesis itu dalam konteks ini memiliki pandangan. To be an atheist organization. Say, oh my God. Jadi banyak orang yang nggak percaya Tuhan, ya dia mengatakannya, oh my God. Padahal dia nggak percaya Tuhan, right? When something awful happens, awful, lawan kata dari awesome. Awful itu artinya sesuatu yang tidak menyenangkan. Yeah? Happens doesn't affect all others. Yeah, I'm sure that when tragedy stares a person, ya, stares itu melotot, artinya betul-betul membuat orang menjadi takut. Ya. Tragedi kan begitu, ya. A person in the face, ya, he or she feels so weak and powerless. Nah, jadi dia mulai menggambarkan dirinya seperti apa. So weak and powerless. Nah, kalau kita kan begitu, ya, ketika sudah ada tragedi, ada gempa saja, sudah selesai kita, sudah seperti tidak punya kuasa apapun. Ya, we call it weak and powerless. No power at all. Jadi less itu artinya tidak. Jadi ada bahasa kata yang bisa ditambahkan kata less, artinya tidak. Weak and powerless. To escape from such circumstances. Escape, ada yang tahu escape? Pelarian. Ya, pelarian, untuk melarikan, ya, menghindari, ya. From circumstance. It is in this state that they turn to God. Nah, pada situasi seperti itulah kemudian orang seringkali baru ingat akan God. There are a number of verses. Nah, ini sekarang dia kembali. There are a number, itu hanya analogi pengantar saja, ya, bukan dia hanya pengantar. Kenapa ya? Karena culture dia itu yang Amerika. Jadi dia menggunakan itu analoginya dan cerita sejarahnya. There's still logic in some ways. Good, now you know. In the Holy Quran, which refer, yang merujuk of these types of people. And I'm sure at one time or another, we have all been in such circumstances. Jadi dia percaya kepada bahwa hampir semua kita juga begitu, ya. Mengalami apa namanya circumstance. Bukan hanya pada kapal tadi, tapi dalam konteks yang tragedy. When we have big problems, tragedy stares us in the face, ya. Menghantui, ya, tragedi, musibah, menghantui. Nah, itu stares, bahasa kita menghantui, ya, arti yang tepat.
In the instant of this man in the ships, dalam contoh yang ada this man in the ship, the Holy Quran states. Nah, ini kita rujuk. Nah, ini giliran Anda ini, saya nggak tahu. Say who delivers, so this is the meaning of Al-Quran. Al-Quran, chapter 6, or surah number 6, verse 63. Nah, sekarang giliran Anda. Ini bunyinya gimana? Please help me, really. Help me. Number 6, surat what? Surat what? Surah what? Chapter what? Please. Al-An'am. Al-An'am ya. Al-An'am. Al-An'am means Al-An'am as far as I know is mean cattle ya, cattle ya. You know cattle? Surat ke-6 ayat 63. Yes. Surah Surat ke-6 means Al-An'am. Al-An'am means animal, right? Animal. Is that right? Animal? Al-Bah. Good. Okay. Ya. Okay, lanjut Mas. Mas siapa? Please. I need to know your name. Abdullah Zain. Oh, Zaini. Zain. Okay, Zain, please. Thank you for meeting you. Yeah, I'm very happy to meet you. Yes, please, Zain. Kul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Okay. And then go on. Oh, sudah itu ya, sudah ya. Alright. Alright. Now, sekarang kita artikan berdasarkan ini saya tidak pakai ini ya. Pokoknya kata-kata itu artinya apa gitu aja ya. Kita tidak perlu structure macam-macam. Alright. Kul, tadi kul ya. Say. Ya kan? Alright, say, kul, katakan. Kan gitu ya. Okay, now please learn English from here. Jadi Anda hafal Quran. Jadi akan lebih mudah. Tadi minggu kemarin saya bilang contrastive analysis ya, kita cari persamaannya, kita pelajari dari apa yang kita punya. Say, kul, who itu man ya tadi ya. Apa? Ya, man. Kul, man, right? Delivers you, man apa? Please go on. Menyelamatkan. Ya, yunajikum ya. Yunajikum delivers you, right? Okay, good. From the calamities, from itu min, right? Okay, right. Okay. Min, bahasa Inggrisnya min dalam ayat ini apa? From. Nah, okay. You know what I mean ya. Anda tahu maksudnya kenapa saya tanya begitu. Jadi kita belajar bahasa Inggris dari apa yang kita punya. Oke, itu akan jauh lebih mudah daripada menghafal kata yang nggak ada konteksnya. You know what I mean? That's what contextual learning. Ya, you come from min tadi ya, betul ya? Atau bi? Yes, sir. From. The calamities. Zulumati. What is it? Zulumati. Right. Okay, zulumati. Mean calamities, mean disasters. Ya, calamities itu bencana. Nah, right? Jadi Anda tahu ya, benar ya, zulumati itu bencana ya, betul ya? Atau bahasa Arabnya seperti apa? Betul ya? Betul, San. Okay, good. Nah, okay, saya belajar juga loh ini. Truly I learned from you. Min zulumati dari calamities of the land, berarti tanah ya. Daratan ya. Al-Bari wal Bahr. Oke, fil bari. Bari itu berarti daratan, betul ya, daratan ya? Ya, Land and sea. Wal bahar. sea. Oh, bahari ya. Okay. Good. Alright, okay. Alright. So, okay, please learn from this, everyone. Jadi belajarlah dari sini, dari kata-kata ini. So, because you are very close to Quran, and then you're going to use Al-Quran a lot. Jadi belajarlah bahasa Arab bahasa Inggris dari apa yang kita sudah punya. From calamities dari disaster atau bahasa Arab tadi apa? Okay, land and sea, right? And then when you call upon him, apa tadi lanjutannya Mas Sen? Tad'unahu. Oh, asal kata dari doa itu ya, betul ya? Memanggil. Oke, mengambil. Jadi doa itu sebenarnya memanggil artinya ya. Itu. Meminta. Oke. Nah, ini. Jadi meminta itu call upon. Ya, call upon. Nah, ini ada satu pasang yang tetap di call upon itu berarti meminta, ya. When you call upon him, meminta.
doa apa tadi? Doakum. Yes, please. Tad'unahu. Ad'unahu. Terus ini in humility, Tadru'a. tadarruan. Oh, tadarruan humility dengan terang-terangan ya kalau tidak salah, betul ya? Dengan hati. Rendah, Dengan yes. Rendah hati. rendah. Oh, humility dengan rendah hati, Alright, in humility, right? Oke, dengan rendah hati. Nah, ini Anda pelajari juga ya. And in secret saying, Khufiyah. Khufyah, secret saying berarti sembunyi-sembunyi kira-kira begitu khufyah maksudnya atau bagaimana? Private. Nah, oke. Suara yang lembut atau private ya, atau ya oke, di sini dimanakan secret saying. Ya, oke. Nah, ini yang kita belajar bersama. If he delivers us from this, lanjutkan tadi. Yes, please. Lain. Okay, mean from this hadihi, okay. We will surely be of those who are grateful. Yes, please. Okay, lanakuna minasyakirin ya. Right. So grateful. Grateful sama dengan apa bahasa Arabnya tadi? Bahasa Qurannya? Syakirin. Dengan kalau bahasa kita menjadi syukur. Nah, bersyukur, this word grateful. Right? Grateful. So, right. So we'll surely be those who are grateful. Jadi kita akan menjadi orang yang bersyukur ya. Oke. Right. Nah, jadi cerita di atas itu menghilami atau sebenarnya secara tidak langsung menceritakan what is he called? What is his name? Bilal Atkinson ini bagaimana dia mengalami satu perjalanan yang kemudian sampai pada satu titik yang finding God. And then he cites itu meriset atau mengutip ya Al-Quran. So, Al-Quran surat An-Naml Kettle verse 63. Okay, good. Nah, the important words kata menjadi penting di atas adalah verse a humility and secrets. Tadi itu apa? Humility and secrets. Khufyah ya. Right. Good. God always respond to a person's prayer. God always responds, menjawab, right, to a person's prayer when they are done in secret. Pada saat dilakukan in secret dengan rendah hati tadi suara yang diri ya. And especially when they're most sincere. Nah, ini kita ada beberapa ciri-ciri yang kita bisa pahami dari sincere. Sincere means ikhlas. Ya. And then humble kalau bahasa ini apa ya? Tawakal, betul? Or some words, another word? Tawadhu. Right, alright, tawadhu, right. And truthful itu apa ya? Ya, betul sekali, truthful, keyakinan. Nah, di sini ada 3 kata yang menjadi ini. Sincere, humble, and truthful. Ya, jadi nanti kalau Anda pidato pakai bahasa Inggris, jadi misalnya syarat doa itu ya sincere, humble, and truthful. Jadi harus dengan keikhlasan, berarti nggak boleh maksa doa, right? Humble, and then you have to tawadhu. The slave trader dari orang tadi realized the true majesty of power of God. True majesty, the greatness of God. He realized that he had been so foolish, bodoh, ya. And he had deprived himself of reaping the blessing of God all his life. God had saved him from death as a disbeliever. Nah, meskipun dia disbeliever, tapi God saved him and he vowed. Vowed itu kalau bahasa kita lebih ke sujud ya. Membungkuk sebenarnya, vowed itu, tapi lebih ini. Ya kalau kita mungkin bersujud ya. That whatever remained of his life, he would devote it to winning the pleasure and love of God. Kalau bahasa Arabnya apa ini? Mengharapkan atau menginginkan pleasure, kegembiraannya. Menyenangkan dan mencintai Allah itu bagaimana bahasa Arabnya?
Please. To winning. Ini to winning. Taqwadallah. Yes. Hubbu ilallah. Nah, betul sekali. To winning memenangkan. Tapi kalau kita apa? Saya sering mendengar kata ini dalam pidato-pidato atau khutbah itu, to winning, mendapatkan, ya gitu, hubbu ilallah. Apa sih? Winning, memenangkan, apa bahasa ini? Coba dibuka ini. Untuk sebenarnya sih kata menangkan, tapi coba nanti cari aja yang pas untuk ini. The winning, the pleasure and love of God. Please, ada yang membantu? Untuk mendapatkan ridho ya mungkin ya. Nah, itu mendapatkan ridho dan cinta Allah. Ini bahasa Inggris, bahasa Arabnya bagaimana? Please, yuk dibantu saya. Guys, are you with me? Yajidur ridha. Yes, okay, good. Go ahead. Yajidu Yajidur ridha. wa and Ridha minallah. yajidu ridha minallah. Kemudian kalau love-nya apa? Hubunnya? Atau kalau digabung jadi satu, yajidu, biar lengkap. Come on. To winning the Pleasure and love good. God. God. Oke, coba sekali lagi. Cara benar bacanya. Oke, to Winning the pleasure and love of God. ya, right. Nah, itu. Jadi yajidu apa tadi? Please, saya sekarang belajar tadi. Please repeat, ulangi. Yajidur ridha wa hubbu minallah. Yajidu ridha wa hubbu minallah. Nah, right now I learn it. To winning the pleasure and love of God. Mas siapa ini? Mas Zaini. Yes, sir. Oke, Mas Zain, coba diulangi lagi. Please repeat. To winning the pleasure. To winning the pleasure and love of God. Nah, oke. Good. Nah, sedikit-sedikit kita belajar. Yang penting kita tetap progres, niat belajar semangat ya. He found as the first. Orang yang bersyukur. Nah, bahasa Arabnya tadi, Al-Qur'annya tadi ayatnya to be of those who are grateful. Syakirin, sebelum syakirin. Those alladhi Minasyakirin. minasyakirin itu grateful. Oke. Minasyakirin. Nah, itu dia. Right. Oke. Oh, sudah habis ya? Ya Allah. Cepat sekali ya. Okay. Right. I still have more actually, you know. But okay, gini aja. Now I'm going to send this to the groups ya. Kemudian Anda baca. Right. Anda kemudian please learn from this. Jadi belajar bahasa Inggris kita dengan satu konteks. Ini ada berapa ayat lagi loh. True, berapa ayat lagi. Ini tadi sudah kita belajar satu ayat yang ada di ayat ke-6 ya tadi ya. Right. Nah, ini ada ayat 17, surat 67. Nah, please coba bahasa Arabnya. Surat apa ini? 17. Ayo. Para Hafiz, please. Isra. Nah, Isra itu berarti yang peristiwa Isra Mi'raj, betul. 67. Please bunyinya. Ayat 17 nih, Pak. Ayat 67. Ayat 67. 67. Surat 17, verse 17, 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'un falamma najakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Kafur, bahasa Inggrisnya apa? Coba. Ingkar. Bahasa Inggrisnya kafur. No, that's Indonesian. Coba dari konteks tulisan ini kafur itu bahasa Inggrisnya apa? Ungrateful. Ungrateful. Bisa kan belajar? Bisa kan belajar? Insyaallah. Insyaallah, ya kan? Nah, jadi belajar dari apa yang kita tahu akan memudahkan kita untuk mendapatkan. Nah, coba sekarang bahasa Inggrisnya
apa tadi ya? Apa tadi ya? Saya coba. Tadi agak ungrateful, betul, sudah betul. Tidak bersyukur. Kemudian laut, Al-Bahri. al-bahri. Which one? Which one? The sea. The Sea. Okay. Harm itu bahaya. Ad-Dur. إذا الضر. مست الضر Yeah. To land. Oh sorry. To brings you to land. Land tadi baru ya. Di sini ada kata baru atau apa di? Al-Barri, Ustaz. Ya, okay, good. You turn aside. Turn aside itu berpaling. Turn aside, berpaling. Berarti apa tadi? A'ratum. A'rotum. Nah, A'ratum. a'rotum ya. Saya perlu belajar banyak ini dari di a'rotum. Nah, di sini ada beberapa versi Al-Qur'annya. Versi meaning, man is very ungrateful. Di sini kata man itu artinya menekankan pada manusianya yang memang tidak mau bersyukur. Ada yang di sini ditambah nih ever, ya, ever ungrateful is man, dibalik. Jadi penekannya bahwa ya, sifat manusia itu begitu. Wis waya seneng ya hilang. Kira-kira begitu ya. Is that right? Jadi manusia itu punya sifat untuk begitulah, ya, ungrateful. Nah, itu kalau dalam konteks linguistik saya begitu. But in your language that will be, mungkin ada ilmu-ilmu lain yang lebih ini. So I am going to learn about that one. Right, so when he harm torches and so on now, okay. Jadi belajar kita dari ayat ini, oh berarti ungrateful, ya kan? Nah, jadi setidaknya kita belajar bahasa Inggris yang memang dekat dengan kehidupan kita. Kalau kita di ilmu tafsir Al-Quran, ayolah kita dekat-dekat dengan kosakata yang memang di situ dekat dengan ilmu kita. Ya. So tidak perlu kemana-mana dulu, nggak apa-apa. Yang penting kita belajar sedikit demi sedikit, step by steps, learning the words that is close to our life, especially in our Quran. I'm very grateful once again. I'm very happy to teach this class, because I can meet everyone who memorize, who are hafiz, yeah. So I'm very grateful. So we learn together from here. Okay, ada satu lagi, but okay, please nanti dibaca, ini kan apa namanya ya, dibuat untuk belajar lah, cerita tulisan dari seorang converter. Converter itu ya orang yang berpindah, convert from non-Muslims to Muslims, and then he write a story about how he feels, ya, bagaimana cerita dia diombang-ambing. Jadi kan ada kapal diombang-ambing dan sebagainya. Dia menganalogikan seperti itu, right? Until he believe in God, right? And believe in Allah, and then grant us. Nah, coba kita baca. Almighty itu apa? Jadi nanti kita lebih dekat dengan bahasa Inggris yang berkaitan dengan konteks pengetahuan kita, keilmuan kita. Grant us the ability to bring about not only transformations in our own lives. Dia berdoa tidak hanya untuk hidup kita, but worldwide transformations. Worldwide. Apa? Worldwide. Satu dunia. Ya, satu dunia ya, dunia ya. Seluruh dunia, transformations of the whole mankind. Mankind itu kalau di Al-Quran sering digunakan daripada human. Karena lebih ke sifat ya. Human itu biasanya body ya, physics, but mankind itu lebih ke perilaku. Alright. So guys, I'm going to share this. Okay, please learn. Jadi nanti sambil belajar saya akan memberi sedikit tambahan untuk Anda mengetahui terutama pada bentuk kata kerja. Oke, jadi sini akan ada banyak kata kerja. Saya minta mungkin saya nanti nggak tahu berapa, mungkin 10 atau 20 kata kerja yang Anda temukan dari bacaan ini. Ya, kemudian kita pelajari apa kata makna dari kata kerja itu, ya, khususnya yang berkaitan dengan teguh, ya, meneguhkan keimanan. Alright, so guys, that is the story. Meskipun belum sampai selesai, tidak apa-apa. Saya merasa yakin sekali Anda paham sebenarnya bahasa Inggris, banyak yang tahu, tapi mungkin masih tertutup karena psikologis factors tadi. Saya coba untuk membuang itu. Ayo kita buka saja. We learn together.
Saya tidak menempatkan saya sebagai seorang guru, tapi saya tahu bahasa Inggris, tapi saya tidak banyak tahu pada hal yang lain, dan Anda, disitulah Anda sangat paham. And we learn together. Alright, so I stop sharing, I will talk to you again. Saya akan ketemu lagi dengan Anda insya Allah minggu depan ya. Semoga kita terus selalu diberikan health, kesehatan, and always be grateful to God, to Allah ya. Always be grateful. Apa Mas Zain? Grateful tadi Mas Zain? Hope. Ya, okay, lovely. Right. Semua sudah absen, everyone? Sudah ya? Yes. Right. Oke, so tadi malam saya sempat diskusi dengan Mbak Zulfi. Mbak itu ada grup, ya kan? Saya ingin, tentu konteks belajar formal kelas kita nggak selesai together ya. Jadi mau dimanfaatkan itu nanti akan kita dipakai supaya ada kebaikan lah dari grup itu. Ngapain grup dibentuk kalau nggak ada untungnya, ya kan? Okay, guys, thank you very much for coming to this class. I'm very happy to meet you. We learn Quran together. And don't forget, nanti tugas itu buat formal ya. Jadi kalau ini pembicaranya mungkin tidak terlalu formal, tapi harus ada laporan secara formal ke kampus. Maka saya perlu memberi tugas Anda. Nah, dari tugas itu saya bisa melaporkan kondisi keakademikan. Any questions, guys? Ada question sebelum saya tutup? Before I close this meeting? Nggak ada kayaknya, Pak. Okay, thank you very much, Mbak Lala. Right, what do you call penutup bahasa Arabnya apa ya kalau kelas? Selamat berjumpa lagi. What do you call that? Sampai berjumpa lagi minggu depan, bahasa Arabnya atau bahasa you know Arabic ya? Nah kan bahasa Arab tahu. See you later next week. Oh, ila liqa. Okay, oh ila liqa, see you later ya. Okay. So inshallah see you next week everyone. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Absen di mana, Ustaz? Absen.